Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani fillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, dalam satu kesempatan Habib Rizik Syihab menyampaikan satu pesan penting yang disampaikan oleh seorang mantan kepala BIN, Badan Intelijen Negara Indonesia, yang isinya adalah satu rencana besar yang disusun oleh intelijen internasional ya, untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Maka apa pesan tersebut? Mari kita simak videonya. Saya hanya ingin mengingatkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ratusan suku bangsa dan bahasa, ya kawan. Jadi selama sekian dekade, selama sekian lama, bahkan dari sebelum kita merdeka, kita ini bangsa Indonesia sudah disatukan dengan akidah, disatukan dengan tauhid, disatukan dengan Islam. Sehingga begitu diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berisi aneka ragam suku, bahasa, budaya, kita semua nerima, ya ikhwan. Nah, karena ini patut kita syukuri. Negara Indonesia ada ratusan suku dan bahasa, budaya, kita bisa bersatu, ya ikhwan. Padahal di negeri lain dua suku saja sulit disatukan, dua budaya saja sulit disatukan, ya kawan. Nah, kenapa kita bisa bersatu sedemikian rupa di negeri yang begitu luas ini, luar biasa? Jawabnya, yang menyatukan kita adalah Islam. Karena Islam mengajarkan kita kepada umatnya, kita nggak boleh berpecah belah, kita mesti jaga persatuan kesatuan. Nah, karena itu selamatnya negara Indonesia sampai saat ini tetap menjadi negara kesatuan dan persatuan adalah karena kita umat Islam masih bersatu. Alhamdulillah. Nah, saya minta tolong persatuan kesatuan ini kita jaga dan kita tingkatkan. Nah, ikhwani fillah, ini adalah pesan pertama Habib Rizik Syihab yang beliau menyampaikan agar kita selalu berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara umum. Saya ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, ya kawan, saya dengan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis diundang oleh seorang mantan kepala BIN kita, pimpinan BIN. Dulu namanya Bakin, dulu namanya Badan Koordinator Intelijen Negara, kemudian dirubah menjadi BIN. Dulu saudara, di zaman-zaman Pak Habibie, beliau ini pernah memimpin BIN. Seorang jenderal namanya Z.A. Maulani, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau seorang jenderal, beliau dulunya alumni PII, Pelajar Islam Indonesia. Jadi artinya pengetahuan agamanya, semangat keagamaannya tuh cukup kuat, ya kuat. Nah, 10 tahun yang lalu lebih, sebelum beliau meninggal dunia, saya lupa tahunnya, ya kuat, beliau mengundang saya, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan beberapa tokoh ke rumahnya, kita ngobrol. Beliau menyampaikan suatu amanat penting, bahkan kadang-kadang beliau sampaikan secara perorangan, kadang-kadang beliau sampaikan di forum-forum terbatas. Di mana yang beliau sampaikan, karena beliau mantan pimpinan Badan Intelijen Indonesia, saudara, beliau jadi tahu politik global. Di antara yang beliau sampaikan kepada kami, para habaib, para kiai, tolong waspada, kata beliau ini, bahwa kami menemukan dokumen, ada bocoran dokumen intelijen internasional yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Indonesia ini di kemudian hari akan dipecah menjadi beberapa negara. Jadi info ini didapat dari Bapak Kepala BIN yang lalu, yaitu almarhum Bapak Jenderal Z.A. Maulani. Jadi informasi ini beliau sampaikan sekarang, ya, setelah Bapak Jenderal Z.A. Maulani ini meninggal dunia.
Bisa menjadi 5 negara, bisa menjadi 7 negara, bisa menjadi 9 negara. Jadi bisa nanti ada negara Aceh, negara Sumatera, negara Jawa, negara Pasundan, saudara, negara Borneo, Kalimantan, negara Maluku, saudara, negara Irian, dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingat, beliau titipkan amanat, tolong jaga umat, tolong jaga persatuan kesatuan bangsa. Jangan sampai kita dipecah. Jadi dokumen yang dibocor ini bukan sembarang dokumen. Yang kita dapatkan informasinya ini dokumen dari 15 badan intelijen negara-negara asing di bawah komando Amerika Serikat. Pentagon ya ikhwan. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Nah, kenapa beliau menyampaikan untuk agar kita waspada? Jangankan Indonesia. Dulu Uni Soviet itu negara besar. Negara kuat, saudara. Bahkan bala tentaranya, personilnya jutaan. Punya nuklir, punya senjata super canggih. Tentaranya serba terlatih, saudara. Tapi begitu dipecah, saudara, oleh Amerika dan sekutunya, pecah menjadi negara-negara kecil ya kawan. Ada Rusia, ada Ukraina, saudara. Kemudian ada Uzbekistan, Turkistan, dan lain sebagainya, saudara. Pecah. Artinya apa? Kalau kita bicara secara fisik ya, ini kita bicara fisik. Kalau Soviet saja negara yang begitu kuat, saudara, bisa dipecah, apalagi Indonesia. Indonesia, bukan kita kecilkan kekuatan Indonesia, karena memang kalau dibandingkan dengan Uni Soviet, bala tentara kita aja nggak seberapa. Tentara Indonesia nggak sampai 1 juta kok, saudara. Dengan 270 lebih juta warganya, tentaranya nggak sampai 1 juta, saudara. Sementara Uni Soviet atau Cina ini sekarang negaranya, itu dia punya tentara puluhan juta, saudara. Nah, jadi artinya apa? Negara model Uni Soviet saja yang gagah, hebat, kaya, punya persenjataan canggih, bisa dipecah kok jadi sekian negara. Apalagi Indonesia. Makanya kadang-kadang dunia heran-heran, kenapa Indonesia belum pecah juga? Padahal senjatanya nggak berapa kuat, tentaranya nggak berapa banyak, kok belum pecah juga nih? Ekonomi juga nggak berapa kuat, saudara. Nah, tapi sekarang mereka mulai menyadari, oh ini kekuatan Indonesia nggak bisa dipecah karena mayoritas Muslim. Dari Sabang sampai Merauke Muslimnya bersatu. Darah Indonesia mereka itu tuh sudah berurat berakar dalam dirinya. Jadi mereka nggak sebut lagi saya Jawa, saya Sunda, saya Madura, saya Padang, enggak. Kami Indonesia. Nah, persatuan ini yang mereka takut, saudara. Maka itu sekarang mereka lihat, kalau mau pecah Indonesia, ya pecah umat Islamnya. Selama umat Islam bersatu, Indonesia nggak bakal pecah, ya kawan. Makanya sekarang ke Indonesia dimasukin macam-macam aliran. Aliran-aliran yang bikin umat Islam pecah, saudara. Satu sama lainnya saling mengkafirkan, satu sama lainnya saling menyesatkan. Diadu kita satu sama lainnya, saudara. Karena mereka tahu kekuatan bangsa Indonesia ada pada umat Islam. Maka itu saya minta tolong jaga persatuan kesatuan kita. Dan saya yakin selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas di Republik Indonesia, insya Allah musuh sebesar apapun, sekuat apapun nggak bakal bisa untuk pecah belah kita, saudara. Jaga aswajak kita nih, jaga, saudara. Jangan sampai anak-anak kita jadi liberal, saudara. Jadi ikut pemikiran-pemikiran di luar Ahlus Sunnah, saudara. Yang seenaknya mengkafir kanan, mengkafirkan kiri, saudara. Jangan. Jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Indonesia nggak bakal pecah, ya ikhwan. Ikhwani fillah, alhamdulillah sampai saat ini umat Islam khususnya di Indonesia mayoritasnya masih menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun khilafiyah yang terjadi di antara umat Islam selagi masih bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan masih berpedoman pada mazhab yang 4, maka hal-hal tersebut tidaklah mengapa. Dan jangan sampai menjadi perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Tapi kalau kita nggak jaga, bisa jadi 5-10 tahun ke depan nama Indonesia hanya tinggal kenangan. Mungkin nanti di peta udah nggak ada lagi tuh negara Republik Indonesia.
Bisa jadi nanti di peta yang adanya negara Aceh, negara Sumatera, negara Borneo, negara Maluku, negara Salebes, yaitu negara Sulawesi, saudara. Na'udzubillah, men. Bentar, itu kalau itu terjadi repot. Nanti dari Jakarta mau ke Jawa Barat aja pakai paspor tuh. Ya kalau Jawa Barat jadi negara Republik Pasundan mau bilang apa? Mesti pakai paspor, saudara. Nah itu akan mempersempit ruang gerak dakwah kita, memecah belah daripada hubungan kita, dan itu tidak boleh terjadi. Setuju? Siap bersatu? Siap jaga Indonesia? Takbir! Sallu ala Nabi. Pesan penting yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab adalah agar kita, umat Islam khususnya dan umumnya seluruh komponen bangsa Indonesia, agar mari menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak suka dengan kesatuan kita umat Islam khususnya. Karena mereka paham bahwasannya kekuatan umat Islam di Indonesia ini adalah pada persatuan dan kesatuannya. Sedangkan kelemahan umat Islam ini adalah ketika umat Islam itu sendiri berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fattaqun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepadaku. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.